Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Arsitektur Enterprise akan melakukan presentasi mengenai tulisan jurnal dari jurnal Perancangan Enterprise Arsitektur di PT BMP menggunakan metode Enterprise Architecture Planning atau EAP. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Evi Seviani dengan NIM 1920237. Saya Aldi Harlian Wijaya dengan NIM 1920125. Saya Muhammad Badr Hakon dengan NIM 19280. Saya Isnur Hasana Sri Kartini dengan NIM 1920498. Dengan NIM 19200. Saya Nadia Ananda Suryani dengan NIM 1920549. Oke, selanjutnya ada abstrak. Produksi PT BMP menghasilkan produk pintu plastik. Perusahaan menggunakan software beraccounting untuk proses pembelian, produksi, penjualan, dan keuangan, serta software solution fingerprint untuk pendataan karyawan dan penggajian. Terdapat beberapa proses yang masih manual seperti perekrutan karyawan, maintenance mesin, laporan perbaikan mesin, dan pembuatan SPK. Untuk perhitungan komisi sales dilakukan secara manual karena antar data penjualan dan data pegawai tidak terintegrasi. Oleh sebab itu, dilakukan analisis dan desain enterprise arsitektur dengan metode Enterprise Architecture Planning atau EAP untuk PT BMP. Selanjutnya, ada pendahuluan. PT BMP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur barang plastik. PT BMP memproduksi pintu PVC yang berbahan dasar plastik. Selain itu, PT BMP melakukan produksi di luar perusahaan untuk kemudian patenkan brand seperti tali, pipa, atap kloset, sanitary, selang, bak mandi, dan sepatu boots. Selanjutnya, saat ini perusahaan menggunakan software accounting untuk memproses bisnisnya, mulai dari pembelian bahan baku hingga pengiriman ke customer. Selain itu, terdapat software solution fingerprint yang digunakan untuk pendataan karyawan, absensi, dan perhitungan gaji. Perusahaan juga menggunakan Microsoft Office untuk membuat form pencatatan manual. Tidak adanya integrasi data antara software accounting dan solution fingerprint mengakibatkan pencatatan data karyawan dilakukan 2 kali. Penggajian karyawan yang dihitung dengan menggunakan software solution fingerprint tidak dapat menghitung komisi sales dikarenakan data order penjualan berada pada software accounting. Tidak adanya divisi IT di perusahaan mengakibatkan penanganan teknologi terlambat. Beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, contohnya maintenance mesin, laporan perbaikan mesin, dan perekrutan karyawan. Oleh karena itu, PT BMP membutuhkan Enterprise Architecture untuk mendukung sistem yang ada di perusahaan. Perencanaan Enterprise Architecture menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif dengan cara mengkomunikasikan dan meningkatkan kebutuhan yang mendeskripsikan keadaan perusahaan pada masa depan dan memastikan perusahaan dapat berevolusi menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Ya, yang kedua ada Enterprise Architecture Planning. Manfaat adanya EA: 1. Perbaikan efektivitas dan efisiensi dari perusahaan. Yang kedua, inovasi dalam struktur organisasi. Yang ketiga, perbaikan dalam kemampuan inovasi organisasi yang berkelanjutan dan kompetensi perubahan. Yang keempat, sentralisasi proses bisnis. Yang kelima, perbaikan kualitas dan ketetapan waktu informasi bisnis. Yang keenam, klarifikasi aturan bisnis. Yang ketujuh, keselarasan pengeluaran sehingga uang yang dihabiskan untuk inisiatif bisnis dan sistem benar-benar memberikan pada tujuan strategis.
Selanjutnya ada contoh fase metodologi EAP. Contohnya ada di gambar tersebut. Dan selanjutnya yang pertama, lapisan permulaan inisiasi perencanaan. Tahap ini terdiri dari penentuan ruang lingkup dan perencanaan kegiatan atau rencana kerja, metodologi yang digunakan, siapa yang terlibat, dan tools apa yang digunakan. Hasil dari tahapan ini adalah rencana kerja untuk perencanaan enterprise, arsitektur, dan komitmen manajemen untuk melanjutkan ke 6 tahap berikutnya. Yang kedua, pemahaman kondisi saat ini memodelkan bisnis. Tahap ini mengompilasi dan membangun suatu basis pengetahuan mengenai bisnis. Basis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan bisnis saat ini. Tahapan ini mendefinisikan sistem aplikasi dan platform teknologi yang ada untuk mendukung bisnis saat ini. Hasilnya berupa inventaris sistem aplikasi, data, dan platform teknologi yang dijadikan dasar untuk rencana migrasi jangka panjang. Yang ketiga, rencana masa depan. Yang ketiga, ada pertamanya arsitektur data. Tahapan ini mendefinisikan jenis-jenis data utama yang diperlukan bagi bisnis. Yang kedua, arsitektur aplikasi. Mengidentifikasi jenis-jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Yang ketiga, arsitektur teknologi. Mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu lingkungan bagi aplikasi pengelola data dan pendukung fungsi bisnis. Dan yang keempat, ada strategi pencapaian. Rencana implementasi atau migrasi. Tahapan ini mengidentifikasi urutan untuk mengimplementasi aplikasi, penjadwalan implementasi, analisis biaya atau manfaat, dan mengusulkan jalur untuk migrasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan di masa depan. Peran Enterprise Architecture Planning atau IAP adalah untuk mendekatkan peran informasi dan manajemen informasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ois. Baik, selanjutnya adalah Business Process Model dan Notation BPMN. Business Process Management Initiative BPMI telah mengembangkan notasi permodelan standar yang disebut dengan Business Process Modeling Notation BPMN. Tujuan utama BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah dimengerti oleh pengguna bisnis, analisis bisnis yang menciptakan konsep awal proses pada pengembangan teknis yang bertanggung jawab untuk menerapkan teknologi yang dikembangkan oleh proses tersebut. Dengan demikian, BPMN membuat jembatan. Berikut elemen inti BPD. Tujuan BPMN adalah membuat mekanisme yang simpel untuk membuat bisnis proses model. 3 elemen utama modelan, yang pertama itu events, yang kedua activities, yang ketiga gateway. 3 cara menghubungkan elemen permodelan, yang pertama sequence flow, yang kedua message flow, yang ketiga adalah association. Ada 2 cara pengelompokan permodelan, yang pertama adalah pools, yang kedua adalah lines. Selanjutnya, Business Model Canvas. Osterwalder dan Wigner menjelaskan bahwa model bisnis dapat digambarkan melalui 9 building blocks yang menunjukkan logika bagaimana perusahaan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya adalah balance scorecard.
atau BSC. Secara sederhana adalah kartu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non-keuangan, jangka waktu, serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Evi. Kemudian yang bab 3, pengambilan data. PT BMP berdiri sejak tahun 2005. PT BMP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pintu PVC, dan berikut adalah 9 building blocks model bisnis dari PT BMP. Yang pertama ada value proposition. PT BMP memiliki beberapa value yang ditawarkan kepada customer lain. Antara lain, perusahaan menjamin konsistensi kualitas untuk tiap produk, di mana hal tersebut diperoleh dengan menjaga bahan baku yang baik sehingga menghasilkan hasil produksi yang baik. Customer dapat melakukan custom untuk produk tertentu, yaitu hanya pintu platinum PVC. Namun terdapat minimal order untuk pembelian pintu tersebut. Pengembangan produk atau inovasi secara terus-menerus, sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan customer dan perusahaan semakin dikenal di kalangan masyarakat. Pabrik dapat melakukan produksi kembali untuk barang rusak atau cacat dari customer. Barang yang dapat diproduksi kembali adalah barang dengan kondisi patah atau retak di bagian tertentu, yang masih dapat diproduksi kembali dengan menggunakan mesin produksi. Tidak semua barang dapat diproduksi kembali. Kemudian yang kedua ada customer segment. Customer segment yaitu pangsa pasar dari PT BMP adalah cabang dan sub-distributor. Cabang perusahaan melayani agen, toko bangunan atau retail, dan proyek-proyek pembangunan. Kemudian yang ketiga, channel. Para customer dapat membeli barang melalui cabang-cabang perusahaan. Sales force, yaitu sales yang keliling, menawarkan produk dan follow up ke customer. Kemudian melalui telemarketing yang disediakan oleh perusahaan. Dan below the line atau BTL, dalam bentuk brosur, spanduk, atau kaos. Yang keempat ada customer relationship. Cara perusahaan menjaga hubungan dengan customer dengan selalu memberikan jaminan kualitas, mengadakan diskon, dan mengadakan gathering untuk memperkenalkan produk baru kepada customer. Perusahaan menyediakan sales call yang digunakan untuk update stok produk ke customer melalui telepon. Perusahaan juga mengadakan kunjungan pribadi untuk meningkatkan hubungan personal dengan customer. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan utama dari PT BMP yang diperoleh dari omset dan margin penjualan produk. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Farid Hapon. Yang keenam ada key resource. Yang pertama ada physical asset, terdapat kantor produksi, kantor pusat, kantor cabang, dan kantor gudang di satu lingkungan atau area. Perusahaan memiliki satu mesin produksi untuk masing-masing produk. Mesin produksi tersebut berasal dari Cina. Yang kedua ada human resource. Syarat pengajuan calon tenaga kerja untuk PT BMP adalah minimal SMA, S1, S2, dan pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidangnya. Kemudian yang ketiga ada intelektual. Bahan baku pembuatan produk adalah biji salak, metalik atau aluminium, dan kaca. Model tiap produk dirancang khusus oleh personal arsitek perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada key activities. Yang pertama ada PPIC, melakukan perapat produk untuk mengantisipasi terjadinya overload barang di gudang. Yang kedua ada purchasing, melakukan pembelian bahan baku ke supplier. Yang ketiga ada QC, melakukan pemeriksaan terhadap kualitas bahan baku untuk menghasilkan produk yang baik. Yang keempat, pabrik melakukan produksi barang dengan kualitas terbaik. Yang kelima, teknisi melakukan maintenance mesin jika terjadi kerusakan pada mesin. Yang kelima, pengiriman barang dilakukan sesuai jadwal. Jika terdapat barang rusak atau cacat saat pengiriman, maka barang dapat dikembalikan. Yang keenam, ada marketing dan sales, melakukan sales call untuk update stok produk ke customer melalui telepon. Selanjutnya yang kedelapan ada key partnership. Dalam penentuan supplier, PT BMP memprioritaskan pada kualitas dari bahan baku yang ditawarkan supplier. Kemudian yang kesembilan ada cost structure,
biaya pembelian bahan baku, biaya operasional perusahaan seperti listrik, air, telepon, biaya pembelian alat-alat kebersihan, biaya pembelian inventaris kantor atau alat tulis, biaya pajak bangunan, biaya perawatan kendaraan karyawan, biaya produksi, biaya maintenance mesin, biaya gaji karyawan, biaya promosi atau brosur kaos, biaya BPJS karyawan, biaya perawatan gedung, biaya ekspedisi eksternal, biaya bahan bakar mesin untuk ekspedisi internal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Ananda Suryana. Baik, di bab 4 ada data identification, pembuatan desain arsitektur data didasarkan pada proses bisnis atau pencatatan yang dilakukan oleh PT BMP. Yang pertama ada pembelian itu melakukan permintaan pembelian bahan baku, melakukan order pembelian bahan baku. Yang kedua ada retur pembelian. Retur pembelian mengembalikan bahan baku yang tidak sesuai ke spoiler. Lalu ada produksi, melakukan produksi sesuai rapat. Yang terakhir ada penjualan. Penjualan menerima pesanan dari customer. Pembuatan desain arsitektur data didasarkan pada proses bisnis atau pencatatan yang dilakukan oleh PT BMP. Yang pertama ada retur penjualan, melakukan retur penjualan. Yang kedua ada maintenance mesin, memeriksa mesin secara berkala. Lalu yang ketiga ada perekrutan karyawan, menerima lamaran dari calon karyawan. Lalu yang terakhir ada pengajian karyawan, menghitung absensi karyawan. Lalu yang kelima ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa serta rancangan arsitektur yang telah dilakukan, berikut merupakan saran untuk perusahaan pada pengembangannya di masa yang akan datang. Yang pertama, melakukan pembaruan teknologi yang dimiliki perusahaan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, membentuk divisi IT di perusahaan agar pengembangan bisnis dalam hal teknologi tidak terhambat. Yang terakhir, membentuk analisa penjualan dan strategis bisnis dengan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada agar dapat mengingatkan mutu kerja perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami.